Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bahjah Qulubil Abrar, karya besar dari Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan kita masuk pada hadis ke-57, bicara tentang keutamaan orang yang berijtihad. Kita baca hadisnya. An Abdullah ibn Amrin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hakama al-hakim fajtahada wa asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun, muttafaqun alaihi. Dari sahabat Amr ibn As dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dua sahabat ini adalah dua sahabat yang sangat berjasa dalam Islam, karena dua sahabat ini terkenal dua sahabat yang menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abdullah ibn Amr ibn As, dia jaga sunnah Rasul dengan catatannya. Adapun Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia menjaga hadis dengan hafalannya. Jadi yang satu mencatat, yang satu menghafal, dan dua-duanya berada di peringkat teratas di dalam mencatat dan menghafal periwayatan yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, tidak ada yang menandingi soal hafalan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali diriku, kecuali Abdullah ibn Amr, karena dia mencatat hadis sementara aku yang menghafalnya. Lah kedua sahabat ini, Abdullah ibn Amr ibn As, yang dikenal bukan hanya pencatat hadis Rasul tetapi juga ahli dalam ibadah, ahli dalam qiraatul Quran, qiyamul lail, bahkan berpuasa, di mana tiga ibadah ini betul-betul didawamkan oleh sahabat Abdullah ibn Amr ibn As ini. Apa yang dikatakan beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hakim, seorang mujtahid mengadili atau berijtihad dan ijtihadnya itu benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Namun apabila dia salah dalam ijtihadnya, maka dia tetap mendapatkan satu pahala.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu seorang mujtahid itu memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Seorang yang bisa berijtihad, memutuskan sebuah perkara dengan pengetahuannya yang dalam, itu memiliki kemuliaan, kedudukan di dalam Islam. Apa kedudukannya dalam Islam seorang mujtahid itu? Dikatakan oleh para ulama bahwa tetapnya agama dan terjaganya agama, baik secara dalil ataupun penerapannya, itu karena adanya para mujtahid. Jadi terjaganya agama dan keberlangsungan agama sejak zaman Rasul sampai hari ini itu karena jasa para mujtahid. Mereka berijtihad di banyak perkara yang terkadang perkara-perkara itu membutuhkan solusi. Karena kan apalagi di zaman sekarang, di zaman kekinian yang terkadang tidak terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga perlu adanya ijtihad untuk memberikan solusi yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka tegaklah para mujtahid ini kemudian memberikan hukum-hukum kontemporer di zaman kekinian ini untuk memberikan solusi hukum-hukum agama yang terkadang tidak ada dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya seorang mujtahid ini memiliki syarat yang ketat. Pertama, dia harus menguasai kitab Allah, Al-Quranul Karim. Jadi betul-betul dia harus menguasai Al-Quran secara utuh, dari hukum-hukumnya atau ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang umum, ayat-ayat yang khusus, ayat-ayat yang global, mana yang mansukh, mana yang nasih, mana yang menghapus, mana yang dihapus, dan begitu seterusnya. Yang kedua, punya pengetahuan yang dalam tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perkataan-perkataan Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi, kemudian tahu derajat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari mutawatirnya, ahadnya, sahihnya, dhaifnya, dan begitu seterusnya, supaya tidak salah ketika beristinbat hukum. Tidak cukup sampai di situ, dia pun harus mengetahui tentang perkataan-perkataan para ulama salaf. Apa yang membuat kesepakatan mereka, apa yang membuat mereka perselisihkan, apa yang kemudian mereka sepakat dalam sebuah perkara atau yang diperselisihkan oleh para ulama salaf. Jadi seorang mujtahid harus paham supaya tidak menyelisihi pendapat-pendapat ulama-ulama salaf. Bahkan harus paham juga tentang hukum-hukum qiyas, terutama hukum-hukum yang berlaku kekinian, hukum-hukum kontemporer. Maka seorang mujtahid itu harus memiliki hukum-hukum soal qiyas, mana asal, mana cabang, mana ilat, mana hukum, dan begitu seterusnya. Makanya seorang mujtahid itu memang orang mulia. Tidak sembarang orang bisa menjadi seorang mujtahid, karena dia harus menguasai Quran dengan utuh, menguasai sunnah dengan seluruh perbuatan Nabi, perkataan Nabi, penetapan Nabi, belum lagi kemudian derajat-derajat hadis Nabi, dari sahihnya, dari lemahnya, dari mutawatirnya, dari ahad, dan begitu seterusnya. Kemudian juga memahami perkataan ulama salaf dulu supaya tidak bertentangan ketika dia berijtihad, dan bisa mengkias hukum-hukum dahulu dengan yang sekarang. Lah karena begitu mulia pengetahuan para mujtahid ini,
Makanya tadi saya katakan di awal, wajar kalau seandainya seorang mujtahid ini dia mengendalikan tetapnya agama dan keberlangsungan agama sejak zaman Rasul sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Wajar kalau Nabi SAW di sini memberikan pahala kepada mereka para mujtahid, walaupun pendapat ijtihad mereka terkadang salah. Lihat di sini Rasul mengatakan, idza hakamal hakim, dalam riwayat idza ijtahadal mujtahid, apabila seorang hakim berhukum atau seorang mujtahid berijtihad, fajtahada wa asaba, kemudian ijtihadnya benar, maka Nabi SAW mengatakan falahu ajran, maka dia memiliki 2 pahala. Tetapi wa idza hakama fajtahada fa akhta, kalau dia pun berijtihad anggaplah keliru. Namanya manusia itu kan bisa keliru, manusiawi kalau orang berkeliru dalam berfatwa setelah istinbat. Rupanya dianggap itu pendapat yang kuat, rupanya ada yang menyelisih yang lebih kuat. Wajar manusia itu bisa keliru, tapi karena dia sudah bersikeras dengan ijtihadnya, dengan kemampuannya memahami Al-Quran, memahami sunnah, memahami perkataan ulama dan kias-kiasnya, maka kalaupun dia salah, kata Nabi SAW, falahu ajrun wahid, maka tetap dia mendapatkan 1 pahala. Lihat bagaimana kemuliaan seorang mujtahid. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau begitu dari penjelasan ini tidak serta-merta orang itu bisa menjadi mujtahid, harus menguasai pengetahuan yang luas dan dalam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini pengarang menyebutkan keterangan hadis ini, kita baca sedikit. Yang dimaksud dengan hakim dalam hadis ini yaitu seseorang yang memiliki pengetahuan yang membuatnya menjadi ahli untuk mengadili atau memutuskan sebuah perkara. Para ulama bahkan telah menyebutkan tentang syarat-syarat seorang hakim atau seorang qadhi. Sebagian mereka ada yang berlebihan dalam syarat-syarat tersebut sehingga terkadang mustahil dicapai, ya. Sedangkan sebagian yang lain mencukupkan pada ilmu-ilmu yang dengannya dia layak untuk menjadi seorang mufti yang boleh berfatwa. Dan yang kedua inilah pendapat yang masih dipakai oleh para ulama. Jadi ada 2 pendapat. Ada yang menganggap bahwa mujtahid itu sudah tidak ada di zaman sekarang. Jadi yang layak untuk berijtihad, mengeluarkan sebuah hukum atau berfatwa sebuah hukum itu hanya ada di zaman dulu. Adapun di zaman sekarang sudah tidak ada, sehingga muncullah pendapat di zaman sekarang dalam urusan fikih bahwa kita wajib untuk bermadhab. Kita wajib untuk bermadhab. Jadi yang memberikan syarat berlebihan sehingga terkadang syarat-syarat itu tidak bisa dipenuhi oleh para ulama di zaman sekarang. Karena itu hanya berlaku bagi ulama di zaman dulu. Mereka mengatakan bahwa tidak ada lagi mujtahid hari ini. Yang ada hanyalah taklid, mengikuti madhab. Makanya wajar ada sebagian pemahaman di negeri kita bahwa kita harus bermadhab Syafi'i. Kalau bermadhab selain Syafi'i tidak boleh, apalagi disebut talfik, ngambil Syafi'i, ngambil Hambali, ngambil Hanafi. Maka bagi orang yang berpendapat seperti ini tidak boleh. Kalau Syafi'i, Syafi'i saja, kalau Hambali, Hambali saja, kalau Hanafi, Hanafi saja, kalau Maliki, Maliki saja. Jadi kita ini hanya bertaklid kepada satu madhab saja. Bagi mereka dengan syarat yang berlebihan sehingga tidak bisa seseorang itu untuk berijtihad.
Tetapi pendapat yang kedua, bahwa syarat-syarat menjadi seorang mujtahid ini mencukupkan pada ilmu yang dengannya dia layak untuk berfatwa. Jadi melonggarkan selama syarat-syarat yang ulama memberikan syarat seperti tadi, punya keahlian dalam Quran, punya keahlian dalam sunnah, punya keahlian memahami perkataan ulama salaf ataupun qiyas tadi, dan syarat-syarat yang lainnya, selama itu terpenuhi, maka tidak ada masalah seseorang itu untuk menjadi mujtahid, memberikan fatwa. Maka bagi yang melonggarkan bahwa kemungkinan ada mujtahid mutlak umpamanya kan, maka seseorang tidak harus kemudian fanatik kepada satu madhab. Jadi seseorang tidak harus mesti fanatik kepada satu madhab. Boleh kita mencomot madhab Syafi'i umpamanya, dalam pendapat ini madhab Maliki, dalam pendapat itu madhab Hanafi, dalam pendapat yang lainnya madhab Hambali, dalam yang lainnya lagi, selama dalil-dalilnya kuat. Jadi dilihat dari dalilnya, bukan dari pendapat madhabnya. Dilihat, oh dalam masalah ini memang saya seorang Syafi'i, tapi dalam masalah yang lain nampaknya Hambali lebih kuat dibandingkan Syafi'i dalam pendapat ini. Atau saya seorang Hambali, nampaknya dalam perkara ini madhab Maliki lebih kuat, maka dia mengambil pendapat Malik. Jadi dia hanya mengikuti pendapat yang kuat saja. Dan inilah kata Syekh Abdurrahman As-Sidi rahimahullahu ta'ala, pendapat yang kedua inilah yang lebih utama, dan ini juga yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian karena begini ya, kalau seseorang kemudian mengambil pendapat yang pertama dengan adanya syarat-syarat yang terlampau berlebihan sehingga tidak mungkin ada mujtahid lagi di zaman sekarang, karena mujtahid itu ada di zaman dulu, itu akan menimbulkan penyakit yang disebut dengan taklid buta. Taklid buta. Dan taklid buta ini sangat berbahaya, karena dia akan mempertahankan pendapatnya dan akan menyerang pendapat yang lain. Makanya dahulu banyak kisah-kisah tentang perselisihan madhab, di mana orang-orang yang bermadhab Syafi'i tidak boleh menikahkan putrinya dengan orang yang bermadhab yang lainnya. Bahkan sampai terjadi peperangan, bahkan satu masjid ada mihrab untuk 4 madhab. Jadi solatnya masing-masing masuk, imamnya Syafi'i keluar, masuk jamaah Hambali, imamnya Hambali, selesai keluar, masuk orang-orangnya Maliki, imamnya Maliki, kemudian keluar, dan begitu seterusnya, akan mecahkan banyak umat jadinya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita mengambil pendapat yang kedua, sebenarnya kita kan tidak mengambil pendapat yang maksudnya pendapat yang kedua ini kita sedang mengambil pendapat yang kuat berdasarkan dalil, bukan berdasarkan perkataan madhab. Inilah yang dimaksud oleh beliau di dalam kitabnya. Kemudian kata beliau, dalam hadis ini terdapat dalil bahwa seseorang yang bodoh jika memutuskan satu perkara dan ternyata dia benar, maka dia dihukum sebagai orang yang zalim dan berdosa, karena dia tidak memiliki hak untuk menghukum dan memberikan putusan, sedangkan dia dalam keadaan bodoh. Jadi kebalikan dari hadis ini, kalau ada orang yang jahil, umpamanya orang-orang yang di zaman sekarang kan, kita lihat terkadang artis tiba-tiba jadi ustadz gitu ya, entah belajarnya di mana, entah berantah, kita tidak tahu.
Ataupun tiba-tiba banyak kemudian ustadz-ustadz jadi-jadian, ustadz-ustadz gadungan gitu ya. Ya kita katakan oknum lah yang tidak jelas belajarnya di mana. Terkadang memberikan fatwa aneh-aneh. Dan fatwa ini jauh sekali dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian dia berfatwa, sekalipun fatwanya benar dari hasil ijtihadnya, maka ulama mengatakan tetap orang itu telah melakukan kezaliman. Kenapa? Karena bukan ahli fatwa, dia fatwa. Sehingga kalaupun benar boleh jadi itu hanya kebetulan, bukan karena ilmu yang diputar-putar oleh dia sehingga menghasilkan sebuah fatwa. Dia asal-asalan berfatwa, rupanya benar. Sebenarnya boleh jadi itu hanya kebetulan benarnya, tapi dia sedang berlaku zalim. Karena dia bukan orang yang layak berfatwa, dia berfatwa. Dia bukan orang yang layak memutuskan seorang mujtahid, dia seolah-olah seorang mujtahid kemudian berijtihad. Makanya ada perkataan, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Siapa yang mentafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya, kok benar pula tafsirnya, maka tetap salah. Tetap salah. Orang yang mentafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya sekalipun benar tetap salah. Karena bukan ahli tafsir, dia mentafsirkan Qur'an. Boleh jadi mungkin satu perkara dia benar, tapi perkara yang lain justru lebih banyak salahnya. Makanya beliau mengatakan seperti ini di sini, bahwa dalam hadis ini terdapat dalil seseorang yang bodoh jika memberikan sebuah keputusan, walaupun dia benar, tetap dikatakan zalim, bahkan berdosa. Kenapa? Karena bukan ahlinya dia berfatwa, tiba-tiba mengeluarkan fatwa. Dan kita tahu bahwa perkataan yang bersumber dari orang jahil itu kebanyakan penuh dengan keajaiban, aneh kata-katanya, aneh hukum yang diistimbatkannya. Kemudian kata beliau, hadis ini juga menunjukkan bahwa seorang hakim itu harus berijtihad. Dan ijtihad itu ada dua macam kata beliau. Pertama, ijtihad dalam mengkompromikan antara perkara yang sedang diperselisihkan dengan hukum syariat. Jadi ada sebuah perkara diperselisihkan, tidak ada di zaman Nabi SAW. Maka yang diperselisihkan ini oleh seorang mujtahid harus diteropong kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian diambil istimbatnya, baru dikeluarkan hukumnya. Sehingga ketika terjadi penyelesaian dari sebuah perkara yang diperselisihkan itu tidak jauh daripada Al-Quran dan Sunnah dan tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian juga yang kedua kata beliau, ijtihad dalam melaksanakan hak tersebut atas kerabat, ijtihad dalam melaksanakan hak tersebut atas kerabat, teman dan lawan mereka, yaitu dengan menganggap semua manusia dalam permasalahan ini setara dalam pandangan dia. Dia tidak mengutamakan dan memihak kepada seorang pun di antara mereka. Hawa nafsu pun tidak mempengaruhinya. Manakala dia seperti itu keadaannya, maka dia akan dapat pahala dalam keadaan apapun. Jika ia benar dalam putusannya, maka ia mendapatkan 2 pahala. Namun jika dia salah, maka dia mendapatkan 1 pahala dan kesalahannya ditolerir karena hal tersebut di luar kesanggupannya. Sikap adil ini sama seperti yang selainnya, dikaitkan dengan kesanggupan. Jadi ketika seorang hakim mengadili, di depannya ada orang-orang yang sedang diadili. Rupanya orang-orang yang sedang diadili depannya itu mungkin satu tetangga, satu kerabat, satu mungkin orang jauh gitu ya. Tapi dia tidak memihak kepada keluarganya.
Bukan mentang-mentang ini di depan saya ini adik saya, ipar saya, paman saya, sementara lawannya tetangga saya, orang lain yang tidak ada hubungannya, akhirnya berat sebelah gitu ya. Nah ini kalau seandainya orang tersebut betul-betul menyetarakan manusia di depannya, kemudian dia berijtihad siapa yang benar siapa yang salah, kalau salah tetap dapat 1 pahala, kalau benar dapat 2 pahala, karena dia telah menegakkan keadilan. Karena kita tahu bahwa kebanyakan, contoh saja umpamanya di pengadilan-pengadilan, terkadang oknum-oknum hakim ini mereka memutuskan sebuah perkara itu karena ada sogokan dunia. Jadi sebelum dia memutuskan perkara, mungkin di belakang layar sudah dibayar supaya memenangkan kasusnya, atau boleh jadi mungkin sudah disogok dengan jabatan. Akhirnya ketika dia menghukum, maka dia akan berhukum sesuai yang dikehendaki siapa yang membayarnya. Atau boleh jadi itu keluarganya. Ketika dia berat sebelah, pasti dia akan membela keluarganya dan akan dimenangkan kasusnya. Maka kalau seperti ini pemimpin yang tidak adil, dia tidak akan mendapatkan pahala baik ketika salah ataupun ketika benar, karena dia sudah tidak adil dalam putusannya ya. Kemudian kata beliau, adapun perbedaan antara hakim yang berijtihad dan yang mengikuti hawa nafsu, yaitu adalah bahwa seorang hakim yang benar-benar telah melaksanakan perintah Allah, berupaya beriktikad baik dan bersungguh-sungguh, dan secara zahir dia memerintahkan untuk meyakini sesuatu yang menurut pandangannya sesuai dengan dalil atau bukti, berbeda dengan yang mengikuti hawa nafsu karena ia berbicara tanpa ilmu dan tanpa adanya i'tikad baik. Inilah yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jadi ada 2 perbedaan antara hakim yang betul-betul dikategorikan mujtahid dengan hakim yang mengikuti hawa nafsu. Kalau hakim yang betul-betul seorang mujtahid, ya dia akan mengikut kepada Al-Quran dan Sunnah, dia tidak akan mengikuti hawa nafsunya. Tapi kalau hakim yang mengikuti hawa nafsu, maka dia akan berhukum terkadang lari daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan dalam hadis ini juga terdapat dalil tentang keutamaan seorang hakim yang memiliki sifat ini. Dia akan memperoleh pahala atas setiap perkara yang dia putuskan dengan adanya sifat tersebut. Oleh karena itulah pengadilan termasuk fardu kifayah yang paling agung, karena seluruh hak yang ada di antara manusia sangat berhajat kepada seorang hakim ketika terjadi perselisihan atau ketidakjelasan. Maka wajib bagi seorang hakim untuk bersungguh-sungguh dalam mewujudkan ijtihad ini, sehingga dengannya dia akan bebas dari beban kewajiban dan memperoleh kebaikan serta pahala yang sangat besar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kalau ada orang bertanya, Ustaz, saya ini orang awam, tentu tidak bisa saya ini berijtihad. Ya, saya harus bertanya kepada Ustaz dan saya ikuti pendapat Ustaz, berkata kepada para ulama, meminta fatwa para ulama, dan saya mengikuti fatwanya. Bagi orang-orang awam bagi orang-orang awam tidak ada masalah ya, selama orang-orang awam itu berusaha untuk bertanya. Jadi orang awam yang tidak bisa mengetahui hukum dengan dirinya sendiri, maka memang dia wajib bertaklid. Gimana caranya kecuali bertaklid lah, ngikut orang ya, tapi syaratnya harus bertanya. Bukan apa kata orang dia ikut. Orang mengatakan sesuatu dia ikut berkata, orang mengerjakan sesuatu dia ikut mengerjakan, bukan itu ya. Walaupun dia orang awam, tetap kewajiban dia taklid, tapi dengan cara bertanya kepada orang alim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang punya pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Lah, orang-orang awam seperti ini
dianjurkan untuk memilih orang yang lebih utama keilmuannya dan kewaraannya. Jadi pamannya ibu tidak punya pengetahuan. Di Batam ini banyak ustadz, banyak kiai, banyak para tuan-tuan guru yang berdakwah. Ya ibu bisa bertaklid kepada salah satu dari mereka, orang-orang awam ya maksudnya ya. Boleh kemudian kita memilih, oh nampaknya ustadz yang ini keilmuannya lebih, kemudian waroknya juga ada, sementara yang sana nampaknya kalau ditanya kadang kurang memuaskan, kemudian kurang warok, akhlaknya tidak bagus ya. Maka dia boleh kemudian memilih berdasarkan keyakinan dia mengikuti seseorang itu karena lebih dari segi keilmuannya dan lebih dari segi kewaraannya. Umpamanya ada seseorang awam mendengar seorang alim mengatakan perhiasan itu wajib dizakatkan. Kemudian dia juga mendengar ada orang alim lainnya mengatakan perhiasan itu tidak wajib dizakatkan. Di sini orang awam kan dihadapkan dengan dua pendapat yang kontradiktif. Yang satu mengatakan dizakati, yang satu mengatakan tidak dizakati. Kan bingung orang awam ini, karena dua-duanya yang mengatakan seorang alim menurut dia ya. Maka dia boleh memilih salah satunya, tetapi hendaknya bertaklid kepada yang lebih dekat dengan kebenaran karena keilmuan dan kewaraannya. Tidak sembarang memilih orang, oh saya milih inilah. Kenapa milih ustadz ini? Ini yang ini tampan orangnya, yang ustadz ini jelek ini. Bukan. Atau yang ini nampaknya ustadznya ya bolehlah katanya, yang itu kayaknya nengok saja saya tidak suka. Jadi bukan karena hawa nafsu, oh ya ini saya suka ustadznya nih, ini ustadznya kaya nih, yang satu miskin ya. Saya cari ustadz yang kaya aja lah, biar bisa pinjam uang juga sekalian. Jadi bukan masalah itu kita memilih untuk mengikuti salah satu dari sekian banyak ustadz dari fatwa-fatwa. Kan ibu kadang-kadang mungkin ngaji di sini ustadznya, kalau ibu ditanya hukumnya ini kok ustadz ini lain, kok kalau ngaji di sini kok jawabannya lain pula gitu ya. Maka ibu harus cari yang mana yang menurut keyakinan ibu dia lebih alim dan lebih wara, maka ikuti dia. Nah, itu kalau taklid seperti ini tidak mengapa ya. Kalau memang seorang awam yang tidak mengetahui hukum satu masalah, maka dia bisa bertaklid kepada orang yang menurut dia jauh lebih alim dibandingkan orang-orang alim yang lainnya. Itu kewajiban orang awam ya. Tapi seorang talabul ilmi, seorang yang memang dia bergelut dalam ilmu, maka tidak bisa dia mengatakan seperti itu, mengikuti si A dan meninggalkan si B. Tidak, dia harus berusaha mencari kebenaran dengan ilmu yang sudah dipelajarinya, mana yang lebih dekat dengan kebenaran antara dua ustadz atau tiga ustadz yang memberikan fatwa yang saling bertentangan itu. Karena seorang penuntut ilmu pasti lebih paham, ini jawabannya memuaskan, yang itu tidak memuaskan. Karena orang thalabul ilmi kan sedikit banyak dia belajar ilmu usul fikih, usul tafsir, usul hadis gitu ya, bahasa Arab dan begitu seterusnya, sehingga sedikit banyak ada gambaran. Dan biasanya ketika ada dua syekh, dua ulama berfatwa gitu kan, dan dia seorang thalabul ilmi, maka terkadang ada kepuasan kepada fatwa-fatwa syekh tertentu dan tidak merasa puas dengan fatwa syekh yang lainnya. Jadi dia bisa menentukan mana yang lebih dekat dengan dalil. Tapi kalau orang awam kan tidak bisa, cukup menurut keyakinannya mana yang lebih alim dan lebih waro saja kan itu. Jadi ini harus dipahami tentang hadis ini. Kembali bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang berijtihad. Dan ini berlaku juga kepada seorang hakim yang ada di pengadilan. Hadis ini juga berlaku kepada seorang pemegang hukum di pengadilan. Karena kita tahu bahwa seorang hakim yang berhukum di pengadilan itu kan dia memutuskan apa yang ia dengar dan apa yang ia lihat. Karena terkadang umpamanya ada dua orang yang berselisih, Bu. Yang satu
dia datang badannya ke pengadilan, yang satu tidak datang badannya tapi dia mewakilkan ke pengacaranya. Terkadang kalau kita tidak mampu bersilat lidah, walaupun di atas kebenaran, bisa salah, bisa disalahkan oleh hakim ketika seorang pengacara yang ahli dalam ngomong kemudian dia bersilat lidah. Terkadang dia yang salah pun bisa benar tuh di dunia pengadilan itu. Makanya Nabi SAW ketika berhukum kepada dua orang yang berselisih, kemudian memenangkan salah satunya, maka Nabi SAW mengatakan, boleh jadi di antara kalian berdua ada yang lebih cakap dalam bicara, sehingga aku hanya berhukum secara zahir. Adapun kalau yang bercakap dalam bicara itu dia mengikuti hawa nafsunya, hanya ingin mencari pembenaran, maka silahkan tempat duduknya di neraka, bukan urusanku, kata Nabi SAW. Jadi ini juga berlaku. Makanya orang-orang yang mereka duduk di kursi-kursi pengadilan, mereka orang-orang mulia. Mereka orang-orang mulia karena mereka lah yang memberikan ketenangan kepada orang-orang yang datang meminta keadilan. Masalahnya banyak sekali orang-orang yang datang ke kantor pengadilan, keluar dari kantor pengadilan tidak dapat keadilan. Terkadang yang salah jadi benar, yang benar pula jadi salah. Karena kalau salah dalam memutuskan, maka berapa banyak orang-orang yang tidak bersalah masuk penjara, berapa banyak orang-orang yang tidak bersalah akhirnya dihukum mati, berapa banyak orang-orang yang tidak bersalah akhirnya aset kekayaannya disita dan diambil, dan dia pun dizalimi. Ya, satu sisi seorang hakim ketika berijtihad itu sebuah kemuliaan kalau memang dia jujur dalam ijtihadnya. Tetapi kalau seandainya dia tidak jujur mengikuti hawa nafsunya, maka Rasul mengatakan hakim itu ada tiga macam, dua di neraka, satu di sorga. Adapun yang dua di neraka, pertama hakim yang memiliki pengetahuan, tapi saat memutuskan sebuah perkara dia tidak pakai pengetahuannya, dia ikut hawa nafsunya, sehingga dia memutuskan mengikuti hawa nafsu. Boleh jadi karena sogokan. Yang kedua, seorang hakim yang jahil, yang bodoh, kurang pengalaman, sehingga dia memberikan putusan dengan kebodohannya. Maka jelas ini hakim yang bodoh memberikan putusan dengan kebodohannya akan merugikan banyak orang. Lah dua jenis hakim ini di neraka, kata Rasul. Adapun hakim di sorga adalah hakim yang punya nurani, dia punya pengetahuan dan dia pun mengadili dengan pengetahuannya, tidak pandang bulu. Apakah di depannya itu saudaranya, hatta ibunya, ayahnya sekalipun atau anaknya, kalau salah tetap salah, tetap harus dihukum. Ya, inilah diantara penjelasan singkat dari hadis ke-57 pahala orang yang berijtihad. Wallahu alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.